Di bagian sebelumnya, kita melihat bagaimana Diablo Fonvia, legenda yang ditakuti para dewa, harus rela turun kasta menjadi bocah 9 tahun bernama Jaime Welton. Bayangkan saja, seorang penghancur dewa harus akting jadi anak manis demi menyembunyikan identitas aslinya. Tapi, kesabaran Jaime benar-benar diuji saat ia menghadiri pesta di kediaman Count Simon, elf putra Count yang sombong. Secara mengejutkan melepaskan artefak Phoenix Soul tepat ke arah Jaime. Elf menyela momen itu dengan serangan sihir api dari artefak Phoenix Soul tingkat 6. Jaime yang murka membatalkan sihir besar itu dengan mudah, membuat Alf tak percaya. Amarah Jaime meluap. Ia membekukan Alf dengan sihir es hingga pemuda itu menjerit kesakitan. Jaime hampir kehilangan kendali jika Aheno tidak segera datang memeluknya. "Ayah di sini. Kau aman," ucap Aheno lembut. Pandangan Jaime melonggar melihat Rebecca selamat, lalu ia pun pingsan dalam dekapan hangat sang ayah. Nyonya Simon membela Alf mati-matian, namun ibu Jaime murka karena Alf yang memulai keributan dengan artefak berbahaya. Simon akhirnya meminta maaf secara terbuka dan membubarkan pesta. Di rumah, Simon menginterogasi Alf yang ketakutan. Elf mengaku mendapat artefak dari Reynold. Reynold berpura-pura polos. Namun Simon tahu itu hanya manipulasi. Simon memperingatkan kedua anaknya agar berhenti bertindak konyol jika ingin diakui. Ia memerintahkan mereka meminta maaf pada Jaime esok pagi. Ibu Jaime berjaga di samping ranjang, masih marah atas tindakan Elf yang nyaris mencelakai putranya. Sementara itu, Jaime menyadari Rebecca adalah reinkarnasi Jan, kekasih abadinya. Ia bingung, apakah ini takdir atau konspirasi 12 dewa bajingan? Di sudut gelap, seorang mata-mata mengirim pesan rahasia tentang bakat Jaime yang akan mengguncang dunia sihir. Jaime terbangun esok harinya dan memutuskan menemui Rebecca di taman untuk memastikan kebenaran tentang sosok yang dirindukan. Jaime menemukan Rebecca sedang berbicara dengan roh air primordial, Andin. Rebecca menyambutnya dengan hormat sebagai adipati muda Welton. Jaime tertegun melihat kemiripan bakat sihir air Rebecca dengan Jan. Rebecca memeluk Jaime, mengira ia masih syok akibat kejadian kemarin. Jaime menikmati pelukan itu, meski sadar Rebecca kini adalah pribadi yang baru. Setelah berbincang tentang kontrak roh, Jaime pulang dengan perasaan segar. Ia menyadari cintanya telah lahir kembali meski tanpa ingatan lama. Elf dan Reynold dari keluarga Simon mendatangi Jaime dengan langkah ragu. Elf berteriak meminta maaf dengan wajah memerah karena malu, yang langsung dibaca Jaime sebagai hasil didikan keras rotan ayahnya semalam. Fokus Jaime beralih ke Reynold, si rubah licik yang sebenarnya merencanakan jebakan artefak itu. Jaime memutuskan memberi pelajaran mental dengan ilusi kegelapan yang membuat Reynold berlutut ketakutan. Bocah itu terus memohon ampun setelah merasakan kedinginan maut. Keluarga Welton bersiap pulang, namun Count Simon menyempatkan diri bicara dengan Jaime. Jaime yang menggunakan mode anak manis menyindir Simon tentang cara mendidik anak. Ia menyebut Simon telah mengabaikan potensi besar Reynold demi ambisi pribadi, membuat kedua anaknya haus perhatian. Simon terpaku, merasa sedang dinasehati oleh penyihir agung bertubuh bocah. Jaime segera pamit, meninggalkan Simon yang menyesal karena Jaime bukan putra kandungnya sendiri, sambil meratapi nasib klan. 2 bulan berlalu, Jaime memeriksa laporan dari Philip dan Jens. Gereja Janis kini sangat populer di Hais karena rajin memberikan amal dan membuka panti asuhan tanpa imbalan. Mereka memenangkan hati rakyat setelah hancurnya geng Livan. Namun, Jaime tetap skeptis. Ia yakin ajaran Janis selalu menyimpan rencana berdarah di balik topeng kesucian. Ia memerintahkan kedua pelayan zombienya untuk terus mengawasi gereja tersebut. Jaime yakin ada motif gelap yang sedang disembunyikan di panti asuhan Janis. Bocah bernama Ricky merasa hidupnya seperti di surga bersama adiknya. Anna, setelah hidup menderita sebagai pengemis, mereka diselamatkan oleh imam yang dianggap dewa. Ricky bermimpi menjadi pendeta demi membalas budi. Sementara itu, Jaime yang berpatroli malam menemukan seorang pria sekarat di jalanan. Pria itu memiliki energi suci yang membuat Jaime muak. Sebelum pingsan, ia mengaku sebagai kesatria suci yang kelaparan, membuat Jaime merasa sangat terganggu. Kesatria kelaparan itu ternyata dibawa ke rumah Welton dan makan dengan rakus di meja makan. Jaime kesal melihat sikapnya yang berisik, namun ayahnya tetap ramah. Terungkap bahwa pria itu berasal dari gereja Fioro yang memiliki hubungan erat dengan keluarga ibu Jaime. Klan Fao? Sang kesatria langsung berlutut hormat di depan ibu Jaime, membuat Jaime kebingungan. Jaime terpaksa berakting imut demi mendapat penjelasan dari ayahnya. Meski dalam hati ia merasa malu, harus berpura-pura polos. Kesatria itu mengungkap alasan kedatangannya.
Ia sedang memburu pencipta Chimera yang keji. Eksperimen terlarang itu menggunakan tubuh manusia sebagai bahan utama dan telah mengorbankan 10 imam suci. Sang pelaku diduga menggunakan kekuatan cahaya untuk menciptakan monster buatan tersebut. Aheno yang murka memutuskan untuk membantu gereja Fiora menumpas kejahatan di wilayahnya. Jamie merasa situasi ini semakin menarik dan berbahaya, terutama karena ia berada di tengah konflik. Setelah urusan dengan kesatria itu selesai, Jamie melangkah menuju taman dengan perasaan bersemangat. Ia hampir tak percaya bahwa momen yang ia nantikan akhirnya tiba di depan mata. Black yang selalu mendampinginya ikut merasakan kegembiraan tuannya yang jarang terlihat seserius ini. Jamie akhirnya bertanya alasan kesatria itu bersujud di depan ibunya. Sang ibu menjelaskan bahwa kakek buyutnya adalah penyelamat gereja Fiora saat artefak suci mereka dicuri pemuja Raja Iblis. Sebagai balas budi, keluarga Feo diakui setara uskup agung selama seabad. Jamie terkejut. Namun, sisi gelapnya mulai bergejolak. Ia berencana memeras habis manfaat dari hubungan ini sebelum menghancurkan Fiora kelak. Acara minum teh pun berlanjut dengan topeng anak manis yang sangat sempurna. Sepekan berlalu, Sino terpilih menuju gereja utama. Ricky melepas temannya itu dengan doa agar mereka bisa menjadi pastor bersama. Namun, kenyataan pahit menanti di ujung perjalanan. Sino dibawa ke ruang bawah tanah yang gelap dan pengap, jauh dari kemegahan gereja. Di sana, seorang uskup berwajah licik telah menunggunya. Sino menjerit ketakutan saat menyadari ia bukan dipilih Tuhan, melainkan menjadi bahan baku Chimera. Nasib malang menimpa bocah polos itu di tangan pria cacat. Pagi harinya, Jamie terpaksa menjadi pemandu bagi Ras atas perintah ayahnya. Kesatria pirang itu tampak ceria, kontras dengan Jamie yang jengkel. Ras diam-diam mengagumi kecerdasan Jamie yang melebihi pemandu profesional. Saat Ras mencoba bersikap akrab, Jamie menolaknya mentah-mentah. Ia mencium ada rahasia besar antara Ras dan Aheno mengenai insiden Chimera. Jamie terus mendesak, namun Ras tetap bungkam demi melindungi kepolosan bocah 9 tahun itu, tanpa tahu siapa Jamie sebenarnya. Mereka tiba di gereja Janis, tempat yang sudah lama ingin Jamie selidiki. Di sana, ia bertemu kembali dengan Ricky, bocah yang pernah menabraknya. Saat asyik bercerita, sebuah kereta kuda melaju kencang nyaris menggilas Ricky. Jamie terpaksa bertindak. Ia memanggil rantai dimensi untuk menghentikan laju kereta tersebut. Ras terpana melihat kekuatan sihir tingkat tinggi milik bocah di depannya. Baginya, bakat Jamie benar-benar mengerikan dan mungkin akan melampaui siapapun di masa depan. Ricky membawa mereka masuk ke panti asuhan dan memperkenalkan adiknya, Anna. Jamie terpaku saat menatap gadis buta itu. Ia merasakan aura suci yang luar biasa. Anna adalah seorang santai yang dikirim surga, meski kini matanya buta akibat kekuatan yang meluap. Suatu saat, ia akan menjadi musuh yang merepotkan bagi penyihir hitam seperti Jamie. Membunuhnya sekarang terlalu berisiko karena akan memancing kemarahan gereja. Jamie memutuskan untuk tetap waspada sambil pura-pura tidak tahu apa-apa. Jamie mulai menyusun kepingan teka-teki. Ia menyadari bahwa anak-anak dari organisasi Livan sengaja ditampung di gereja Janis untuk dijadikan bahan eksperimen Chimera. Hubungan antara perdagangan manusia dan gereja kini terlihat jelas di matanya. Ia memberikan petunjuk halus kepada Ras mengenai latar belakang Ricky sebagai mantan anggota Livan. Strategi ini berhasil. Ras mulai curiga bahwa gereja Janis hanyalah topeng amal yang menyembunyikan rencana busuk untuk mengolah manusia. Malam itu, Ras melaporkan kecurigaannya kepada Aheno. Ayah Jamie itu pun murka mendengar tentang eksperimen Chimera di wilayahnya. Ia segera membentuk tim investigasi yang terdiri dari Ras dan 3 kesatria bayangan keluarga Welton. Tim rahasia ini bertugas mengumpulkan bukti otentik sebelum pembersihan besar-besaran dimulai. Di atas plafon, Black merekam seluruh pembicaraan itu. Jamie kini memegang semua kartu dan bersiap menggerakkan Philip serta Jens untuk misi pengintaian. Jamie mengirim surat lewat Black untuk instruksi baru bagi Philip. Di pinggiran desa, Philip dan Jens mengintai target dengan sabar. Jens gelisah ingin segera bergerak, tapi Philip tetap tenang mengikuti titah tuannya. Mereka sadar, kelompok Janis terburu-buru memakai Chimera yang belum sempurna. Perang bayangan dimulai, di mana Jamie akan memantau melalui ingatan bawahannya. Dengan waspada, mereka menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok busuk gereja tersebut hingga tuntas. Philip dan Jens telah berjaga beberapa malam hingga kedamaian pecah oleh serangan mendadak. Seorang satria suci Chimera muncul dengan amarah gila, menghunus pedang bermuatan energi suci yang dahsyat. Philip mengorbankan diri dengan mendorong Jens keluar jendela sebelum tubuhnya tertebas melintang. Beruntung, sebagai mayat hidup,
Philip tidak bisa mati begitu saja. Jamie tiba di lokasi tepat waktu, memasang penghalang sihir level 6 yang mengurung seluruh ruangan dari dunia luar. Jamie menggunakan sihir gravitasi tingkat 5 untuk menekan gerak lawan, lalu melancarkan pengorbanan pemanggil jiwa yang memicu ledakan masif. Meski terluka, satria itu bangkit menyerang. Hingga Jamie mengikat jiwanya dengan sihir boneka. Terdesak, makhluk itu meledakkan diri dengan api biru guna menghancurkan kegelapan Jamie sebelum hancur total. Sebuah gumpalan daging menjijikan melesat keluar jendela. Jamie tetap tenang karena ia telah menanamkan jejak pelacak kegelapan. Gumpalan daging itu merayap kembali ke hadapan Uskup Zenith yang gemetar ketakutan. Di tempat lain, Jamie memulihkan tubuh Philip sambil menjelaskan rahasia sihir pembunuh dewa miliknya. Kekuatan ini mampu menghapus keberadaan makhluk suci tanpa bisa dilacak oleh energi cahaya. Sementara itu, seorang pria berkerudung dari 7 satria Janis muncul mengancam nyawa sang uskup jika eksperimen selanjutnya gagal. Uskup itu sendiri yang akan dijadikan bahan percobaan monster. Jamie melakukan autopsi pada sisa jasad satria tersebut. Ia menemukan perpaduan kaki serangga, organ tahan api, dan inti kekuatan suci yang ditanam pada tubuh manusia. Tindakan keji ini membangkitkan amarah kuno Jamie terhadap 12 dewa sialan. Baginya, kelompok Janis benar-benar menganggap manusia hanya sebagai objek eksperimen. Ia bersumpah akan mengakhiri sejarah panjang ini dan membalas dendam atas penyegelan dirinya ribuan tahun silam dengan cara yang paling kejam. Uskup memilih Ricky sebagai tumbal berikutnya setelah Sino di tengah hujan lebat. Ricky datang ke kediaman Welton untuk berpamitan pada Jamie. Bocah polos itu merasa terhormat karena terpilih menjadi pastor di gereja utama. Jamie terkejut mendengar kabar yang datang lebih cepat dari dugaan itu. Sebelumnya, Jamie harus melakoni adegan manis bersama ibunya hingga mencium pipinya. Sebuah tantangan berat bagi penyihir hitam agung. Ia menyadari Ricky sedang berjalan menuju maut. Ras yang mengetahui keberangkatan Ricky segera menyiapkan rencana penyergapan. Ia memimpin 3 satria bayangan Welton untuk membuntuti kereta kuda tersebut dengan niat membunuh yang pekat. Melalui lensa Black, Jamie berhasil melacak koordinat laboratorium rahasia di Katedral Zenith. Ia memahami formula Chimera Suci, Tumbal, Pencipta, dan Imam tingkat tinggi. Saat Ras membersihkan laboratorium, Jamie bersiap menghadapi uskup bermuka 2 itu untuk mengakhiri riwayat mereka selamanya. Uskup Lincoln berniat menangkap Ricky, namun Jamie datang menyergap. Uskup itu ditarik hingga terbanting ke tanah. Dalam kemarahan, ia menyangka Jamie adalah pengacau yang melukai kesatrianya. Ia merapal doa, menciptakan wilayah suci tingkat tinggi untuk menggandakan kekuatannya. Uskup itu menyerang dengan sombong, yakin bisa memurnikan Jamie dengan seni bela diri. Namun, serangannya meleset jauh. Jamie hanya tertawa dingin melihat kepongahan pria tua yang merasa dirinya berbahaya tersebut. "Kau panggil ini kekuatan?" ejek Jamie sambil mengunci kepalan tangan uskup. Tanpa ampun, ia meremukkan tulang tangan pria itu hingga terdengar bunyi retakan nyata. Jamie menyerap sisa energi wilayah suci tersebut agar tak terbuang percuma. Uskup Lincoln terlempar menghantam dinding hingga muntah darah, punggungnya remuk tak berdaya. Jamie mendekat, menembus memori otak busuk sang uskup dengan paksa. Rasa sakit yang menyayat membuat uskup itu menyesal karena tidak bicara jujur sejak awal. Di laboratorium, ilmuwan gila itu mengamuk karena eksperimennya tertunda akibat ketidakhadiran uskup Lincoln. Di saat bersamaan, Rush dan pasukan bayangan Welton menemukan pintu rahasia melalui sebuah buku tua. Begitu pintu terbuka, seekor chimera raksasa bersenjatakan rantai timah melesat menyerang. Rush menahan hantaman itu dengan pedangnya meski sempat terlempar. Kehadiran monster itu membuktikan bahwa mereka telah berada di markas musuh yang tepat untuk segera memulai pembersihan berdarah. Jamie menyamar sebagai uskup Lincoln dan memasuki laboratorium dengan tubuh tua yang terluka. Ia berdalih terlambat karena disergap penyusup misterius. Ilmuwan gila itu cemas. Eksperimennya terganggu, namun ia tetap bertekad menyelesaikan ambisi besarnya pada tubuh Ricky. Jamie menyerahkan sebuah benda sebagai hadiah yang dijanjikan. Namun ia dayam-dayam memanipulasi ingatan sang ilmuwan. Eksperimen terakhir dimulai dengan menyuntikkan cairan ke tubuh Ricky demi melahirkan monster baru. Jamie bersikap acuh tak acuh saat ilmuwan itu merayakan keberhasilan eksperimennya. Ketenangan Jamie membuat sang ilmuwan curiga. "Siapa kau? Kau bukan Lincoln," teriaknya sambil melancarkan serangan. Rahasia terbongkar karena Jamie tak mampu meniru ikatan emosional antara dua orang gila itu. Sementara itu, kelompok Rush terus merangsek turun ke Rubana. Mereka disergap chimera jenis baru yang jauh lebih kuat. Rush
hampir terhimpit oleh tangan raksasa monster itu yang menekan dinding. Dua kesatria bayangan muncul memotong lengan monster itu untuk menyelamatkan Rush. Namun, musuh bertambah banyak. Chimera kuda iblis dan banteng kekar mengepung mereka. Rush terpaksa menggunakan jurus pamungkas pedang penghakiman. Namun, monster itu bangkit kembali dalam sekejap. Di tengah keputusasaan, seorang kesatria wanita bayangan mengorbankan diri untuk menahan lawan. Rush murka melihat rekannya diremas. Ia memanggil kekuatan suci Santo Masto dari Fioro untuk mengakhiri segalanya. Jamie melepaskan samaran dan memindahkan si ilmuwan ke hutan melalui matriks teleportasi. Ilmuwan gila itu memamerkan tubuhnya yang telah digabungkan dengan 9 spesies berbeda, mengubahnya menjadi monster bertentakel. Jamie melompat lincah di antara dahan pohon, menghindari serangan badai tentakel yang menghancurkan batang kayu. "Seleramu sangat buruk," ejek Jamie sambil menghancurkan barang inti milik sang ilmuwan. Pertarungan kini berpindah ke tempat terbuka, di mana Jamie bisa bermain. Ricky terbangun dalam bejana dan melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Sino yang terpotong menjadi 2. Ia menyadari bahwa janji berkat dewa hanyalah kebohongan menjijikkan dari gereja Zenith. Dengan gemetar ketakutan, ia berusaha kabur dari laboratorium maut tersebut. Di lorong, ia bertemu Rush yang sedang bertarung habis-habisan. Seekor chimera kuda menerjang Ricky, namun tubuh bocah itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Rush segera memeluk Ricky dan menyuruhnya lari mencari perlindungan. Ricky melarikan diri ke hutan, meratapi nasib Anna yang tertinggal di panti asuhan. Sementara itu, Jamie masih menghadapi badai tentakel sang ilmuwan. Serangan itu meluncur seperti puting beliung, mampu merobek apapun yang dilewatinya. Jamie menggunakan pilar batu sebagai pertahanan dan berteleportasi untuk menghindari jebakan ratusan tentakel. "Waktu bermainmu sudah habis," desis Jamie dingin. Meski ditekan oleh kekuatan fisik yang besar, sihir kegelapan Jamie telah siap untuk mengakhiri ambisi gila tersebut. Jamie menganggap teknik penggabungan chimera dengan sihir itu cerdas, namun ia harus segera mengakhirinya. Menggunakan doppelganger tingkat 4, Jamie muncul di belakang lawan tanpa terdeteksi. Ia menyebarkan bola-bola hitam yang melipat gandakan rasa sakit hingga 3 kali lipat. Si ilmuwan gila itu menjerit saat tubuhnya mulai membusuk perlahan akibat efek sihir tersebut. Jamie mengakhirinya dengan tekanan gravitasi yang menghantam musuh ke tanah hingga tak berdaya lagi. Meski hancur, sang ilmuwan masih sanggup memanggil pengawal chimera terakhirnya. Jamie yang kehabisan mana terdesak saat musuh meluncurkan serangan penghancur. Tiba-tiba Ricky menerjang maju demi melindungi Jamie dari ledakan fatal tersebut. Jamie berteriak menyuruhnya mundur, namun terlambat. Ledakan besar terjadi, membuat debu beterbangan. Jamie terpaku melihat Ricky yang kini tak bernyawa di depannya. Keputusasaan melanda, mengingatkannya pada semua orang yang pernah mati demi dirinya. Dalam duka, Jamie melepaskan kekuatan aslinya. Pasukan kerangka kering pembantai dewa. Tulang belulang bangkit dari tanah, mencabik para chimera tanpa ampun. Sang ilmuwan akhirnya tewas mengenaskan setelah kepalanya dihantam ke bumi. Jamie menemukan biji kehidupan, artefak langka untuk mengisi ulang energi vitalnya. Dengan benda itu, ia bisa melampaui batasan fisik anak kecilnya. Namun, Jamie sadar, ia tak bisa membiarkan Ricky mati begitu saja. Apapun risikonya saat ini juga. Saat Jamie hendak menggunakan sihir hitam pada Ricky, cahaya suci muncul menghalangi. Dewi Fioro turun tangan melindungi calon rasulnya. Jamie tak gentar meski ditekan energi suci yang menyiksa kepalanya. Terjadi perdebatan sengit. Jamie menegaskan bahwa Ricky hanya bisa hidup sebagai bawahannya karena separuh jiwanya telah terikat kegelapan. Fioro murka, namun tak berdaya, karena ia butuh rasul untuk tetap ada di dunia. Akhirnya, sang dewi terpaksa setuju untuk bernegosiasi nanti. Ricky terbangun dan melihat Jamie dengan mata ungu yang berdarah. Jamie mengaku bahwa ia menggunakan sihir hitam yang mengerikan, menyangka Ricky akan membencinya. Namun, Ricky justru tersenyum tulus dan menganggap Jamie tetap orang terbaik yang pernah ia kenal. Kebaikan Jamie menyelamatkan Anna menjadi alasan mutlak bagi Ricky untuk tetap setia. Jamie mendengus kesal, namun membiarkan Ricky menyembuhkan lukanya. Mereka berjanji merahasiakan kejadian ini sebelum Rush datang menjemput. Keesokan paginya, Hakim Gereja Zenith datang meminta maaf kepada Earl Aheno atas insiden Lincoln. Mereka mencoba menjadikan Lincoln kambing hitam, namun Aheno tak tertipu. Dengan wibawa penguasa, Aheno memotong tangan kanan utusan itu,
karena berani meninggikan suara di wilayah Welton. Ia memutuskan seluruh hubungan dengan Zenith dan mengusir mereka selamanya dari Hayes. Ras terpana melihat ketegasan sang Earl yang melindungi martabat wilayahnya tanpa ragu sedikit pun. Hari itu, Ricky dan Anna akhirnya resmi menjadi simbol gereja Fioro sebagai rasul dan calon. Santa, Ruth bersumpah akan melindungi kakak beradik itu dengan segenap nyawanya. Meski badai besar antara faksi dewa mulai mengintai, kehadiran mereka di sisi Fioro memberikan harapan baru. Jamie menyadari bahwa konspirasi 12 dewa semakin rumit setelah kegagalan proyek Chimera Zenith kini. Fioro beraliansi dengan klan Welton, memperkuat posisi Jamie dalam papan catur politik para dewa tersebut. Kembali ke kediaman, Jamie harus melakoni peran tersulit. Menjadi anak manis di meja teh. Ia menempel pada ibunya dengan senyum paling menawan yang bisa ia buat. Ibunya langsung curiga, karena Jamie biasanya malas mengikuti acara minum teh yang merepotkan ini. "Apa maumu? Katakan saja," ujar sang ibu sambil mengelus kepala putranya. Jamie menarik napas dalam, mempersiapkan kata-kata paling persuasif, demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Akting ini sangat krusial baginya sekarang. Jamie ingin ke Upton, kampung halaman ibunya. Ia mengarang alasan konyol soal gunung dan gelembung air besar agar diizinkan. Meski jiwanya diablo, ia terpaksa berakting imut demi ibunya. Ia membentuk simbol hati dan tersenyum manis. Sebuah pengorbanan, martabat yang berat. Sang ibu tertawa puas, mengaku memang berencana pulang ke sana pekan depan. Jamie lesu, menyadari aktingnya sia-sia. Namun, izin sudah di tangan. Perjalanan menuju rahasia keluarga segera dimulai di timur. Saat berjalan di taman, Jamie berpapasan dengan Ruth. Bawahan Fioro itu bersikap so akrab, seperti anak anjing yang menyebalkan. Ruth pamit karena akan mengawal Ricky dan Anna ke Upton juga. Ia tiba-tiba memeluk Jamie dengan erat, memberikan kata-kata motivasi soal persahabatan sejati. Jamie meronta jengkel, merasa Ruth hanya kurang kasih sayang wanita hingga asal memeluk sesama pria. Baginya, Ruth adalah pengganggu yang harus segera dienyahkan dari pandangan matanya yang lelah sekarang ini. Malam itu, Aheno berdiskusi dengan istrinya soal surat rahasia dari ayah mertuanya yang memicu perjalanan ini. Mereka merasa ada hal serius yang sedang terjadi di Upton meski dikawal pasukan terkuat Welton dan Ruth sang komandan suci. Aheno tetap cemas. Ia bukan takut pada musuh luar, melainkan pada kekuatan dahsyat Jamie yang bisa meledak kapan saja. Sang ibu tetap tenang, percaya pada putranya yang tadi bertingkah imut. Meski Aheno tetap menganggap Jamie sebagai bom waktu itu. Jamie menyerap benih kehidupan hingga mencapai level 6. Sebelum berangkat, ia menemui Jans dan Philip yang sedang menyamar jadi penebang kayu. Jamie mengajak mereka ikut ke Upton dan memberi mereka rumah baru, gudang undead di dalam dimensi kegelapannya. Meski awalnya menolak karena tempat itu gelap dan penuh tulang, Jamie memaksa mereka masuk. Di dalam sana, energi murni Jamie justru memperkuat tubuh zombie mereka. Kini 2 pelayan setianya telah siap untuk misi di Upton nanti. Perjalanan dimulai dengan cuaca buruk. Di dalam kereta, Ricky menceritakan legenda pegunungan Miatri untuk mengusir bosan. Dahulu, naga hijau Miatri mencintai penyihir manusia, namun ras naga menentangnya. Pertempuran pecah melawan naga hitam hingga gunung terbelah menjadi ngarai. Kekasih Miatri tewas, dan sang naga bersembunyi di dalam gua sambil terus menangis, menciptakan hujan abadi. Jamie terdiam menyadari kisah itu bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan pahit masa lampau. Tiba-tiba petir menyambar pohon kering hingga tumbang menimpa kereta. Nyonya dan Sarah terlempar keluar. Namun Jamie sigap menangkap mereka dengan tali sihir. Sesaat kemudian, sebuah sihir pembakar mana tingkat tinggi melumpuhkan Jamie. Tubuh kecilnya jatuh ke aliran sungai yang deras di bawah jurang. Ibunya menjerit histeris ingin menyusul, namun ditahan oleh para pengawal. Ruth bersumpah akan mencari Jamie meski arus sangat berbahaya. Sementara Jamie terseret jauh ke dalam kegelapan. Jamie terbangun dalam gua dalam keadaan terikat rantai. Seorang wanita bertanduk, Miatri, menatapnya penuh selidik. Miatri curiga Jamie adalah naga karena kemampuannya menyerap mana yang sangat efisien, tak masuk akal bagi manusia biasa. Ia mengaku sengaja menciptakan badai dan sihir pembakar mana untuk menangkap Jamie. Jamie menyadari wanita ini adalah naga hijau legendaris yang licik. Miatri berniat membunuh Jamie jika terbukti naga atau menjadikannya bahan prajurit naga yang kuat. Jamie dengan berani menyinggung kekasih manusia Miatri yang telah tiada. Hal itu memicu amukan sang naga hijau. Ia memanggil pusaran air dan mengancam menyiksa Jamie.
Namun, Jamie tetap tenang dan berkata bahwa Miyatri sebenarnya baik hati karena tak langsung mencuci otaknya. Kalimat itu mengingatkan Miyatri pada kekasih lamanya. Miyatri akhirnya luluh dan bersiap bercerita. Sementara di sungai yang deras, Ruth berdiri terpaku mencari Jamie. Teringat legenda penyihir hitam Kenan 700 tahun silam. Miyatri menduga Jamie terkejut mengetahui Kenan, penyihir putih yang mencintai sihir hitam demi mencari kebenaran, mencapai level 9. Selama ribuan tahun, manusia dianggap mustahil meraih tingkatan itu. Kenan menjadi musuh ras naga karena dekrit penguasa. Mereka berdua kabur hingga Kenan bersembunyi di reruntuhan pelindung. Setelah Kenan menemukan rahasia kelam dunia, ia dianggap gila dan akhirnya wafat di pegunungan. Ras naga menghapus seluruh jejak keberadaannya dari sejarah. Miyatri menjaga tempat terakhir Kenan agar tak terlupakan. Nama Diablo pun musnah dari ingatan dunia, seolah dihapus secara sengaja oleh Dewa Naga Braham. Jamie berdiri di depan makam Kenan di bawah pohon tinggi. Di sana, ia melihat Chehang, gelang kebal kutukan yang ia ciptakan sendiri untuk melawan 12 dewa. Ternyata, Kenan menemukan gelang itu dan mulai meneliti eksistensi Diablo von Via. Jamie terharu melihat artefak buatannya dijaga dengan mantra suci oleh sang naga hijau. Jamie membujuk Miyatri memberikan buku harian Kenan demi warisan ilmu bagi umat manusia. Miyatri awalnya ragu, namun akhirnya luluh karena simpati pada Jamie. Saat segel dibuka, Miyatri syok melihat Jamie menguasai sihir hitam tingkat tinggi yang jauh melampaui manusia biasa. Buku itu menceritakan pertemuan awal mereka yang penuh prasangka hingga akhirnya saling mencintai. Kenan bahkan menunggangi Miyatri ke tanah kematian, menantang perintah kaum naga yang ingin melenyapkan hubungan mereka. Kenan menemukan nisan misterius bertarik 65.966 tahun sebelum masanya yang ternyata diukir oleh Diablo von Via sendiri. Jamie menyadari ia bangkit tepat 66.666 tahun setelah kematiannya. Kenan telah menemukan kebenaran bahwa manusia hanya dijadikan budak oleh 12 dewa sejak puluhan ribu tahun lalu. Jamie bertekad memusnahkan para dewa demi kebebasan manusia. Miyatri menangis, haru membaca pengakuan cinta Kenan dalam buku itu. Menyadari kekasihnya selalu mencintainya meski bersikap cuek. Miyatri memberikan gelang Chehang kembali kepada Jamie sebagai pemilik aslinya. Benda itu bersinar menyambut tuannya setelah penantian panjang. Miyatri bersumpah akan melindungi Jamie bahkan jika harus mengkhianati klan naga. Jamie berterima kasih atas sekutu yang luar biasa kuat ini. Miyatri tetap tinggal di makam Kenan, sementara Jamie kembali ke keluarganya. Ibunya memeluk Jamie erat. Sementara Ricky, Anna, dan para kesatria menyambutnya dengan syukur karena ia selamat dari arus sungai deras. Di wilayah Pyeonmen, seorang gadis bernama Vena dirundung teman sekolahnya karena dianggap bodoh dalam sihir. Meski dilindungi kepala sekolah, ia tetap dijadikan pesuruh dan dihina secara terbuka. Vena hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang malang. Sementara itu, Jamie menikmati jamuan di kediaman Count Peer bersama keluarganya. Malamnya, Jamie berkeliling kota dan tanpa sengaja memamerkan gelangnya. Dua penjahat berjubah mulai mengincar Jamie, mengira ia bocah kaya yang mudah dirampok. Jamie menyadari dirinya diikuti dan sengaja memancing mereka ke dalam perangkap. Tiba-tiba, sebuah gerbang ajaib muncul dan menarik Jamie masuk secara paksa. Ia terlempar jauh dan mendapati pelakunya adalah Vena. Jamie murka karena permainannya diganggu dan bersiap membunuh gadis itu. Namun, ia terhenti saat menyadari Vena menggunakan sihir hitam buatannya sendiri. Vena menangis sesenggukan, mengaku hanya ingin menyelamatkan Jamie dari kejaran dua penyihir jahat yang mengintainya tadi. Vena merasa kebaikannya dibalas dengan ancaman kematian, membuatnya bertanya-tanya mengapa semua orang membencinya. Jamie terpaku melihat keberadaan penyihir hitam lain di sekitarnya yang terlihat begitu tulus. Ia menghela napas, meredam amarahnya setelah memahami niat murni gadis itu. Meskipun tindakannya merepotkan, Vena memiliki bakat langka yang unik. Jamie mulai tertarik pada silsilah sihir yang digunakan Vena, menyadari bahwa takdir kembali mempertemukannya dengan sesama pengguna kegelapan. Vena mendadak putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan seutas tali tambang. Jamie mengamati sekeliling dan menyadari mereka sedang berada di area sekolah sihir hitam. Gadis itu menganggap Jamie hanya bocah biasa. Namun, batin sang penyihir kegelapan tahu bahwa Vena adalah bagian dari eksperimen kejam. Jamie menolak menti-menta saat Vena memohon untuk menjadi muridnya. Baginya, komitmen semacam itu hanya akan berujung pada pengkhianatan seperti yang pernah ia alami sebagai Diablo.
Jamie meneliti mana milik Vena yang ternyata sangat murni tanpa racun sihir hitam pada umumnya. Terungkap bahwa Vena sebenarnya adalah seorang Valkyrie, ras malaikat pejuang yang sangat kuat dan agresif. Selama 15 tahun, kepribadian aslinya ditekan secara sistematis oleh kepala sekolah melalui manipulasi mental yang licik. Jamie melihat potensi besar dalam diri Vena untuk melawan 12 dewa. Ia memutuskan untuk membangunkan naluri tempur sang malaikat yang telah lama tertidur. Suasana sekolah semakin mencekam saat Jamie menemukan eksperimen tidak manusiawi di tangki air. Para siswa di sana telah kehilangan kemanusiaan mereka dan hanya menjadi budak bagi ambisi gelap akademi tersebut. Jamie merasa tidak berhak menghakimi, sebab ia sendiri pernah menanggung dosa demi menghancurkan para dewa. Namun, ia bertekad untuk memanen benih-benih monster yang ia ciptakan sendiri. Baginya, kegelapan murni adalah alat utama untuk meruntuhkan tatanan suci yang munafik. Hila muncul untuk merundung Vena dan berniat menghabisi Jamie sekalian. Di ambang kematian, naluri sejati Vena akhirnya bangkit dengan kekuatan luar biasa yang mengejutkan dirinya sendiri. Jamie terus menyemangati Vena agar berani melangkah lebih jauh dalam membalas dendam. Kabar kebangkitan Vena sampai ke telinga Laungga, sang master kutukan. Kepala sekolah tua itu telah merancang akademi ini hanya untuk menelan kekuatan Vena saat ia bangun. Namun, rencananya kini terancam oleh Jamie.